Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Didi Wahyudi dari kelompok 11 ingin menjelaskan mengenai pengembangan iptek untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Berdasarkan KBBI, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Menurut Parayitno dalam Ilyas tahun 2001, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi adalah apabila ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau nama rumus-rumus yang tetap, sedangkan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari isi teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu inovasi yang berupa hasil pemikiran manusia berdasarkan teori-teori dan pengetahuan untuk memenuhi dan memudahkan kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gelombang kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Mobilitas dari segala kemudahan gaya hidup hanya dapat diperoleh ketika kemajuan yang lain dicapai, yaitu kemajuan teknologi dan pengelolaan energi. Ketersediaan energilah yang merupakan faktor utama yang menggerakkan kemajuan peradaban manusia. Pendidikan iptek diterapkan sejak dini melalui pendidikan formal dari SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tinggi. Semangat untuk meneliti sudah diterapkan sejak SD. Setiap liburan panjang, para murid SD mendapat pekerjaan rumah tentang penelitian yang bertema bebas. Hasil penelitian mereka berupa laporan dan dirumuskan dan diumumkan di depan teman-temannya di kelas. Begitu juga di tingkat SMP dan SMA, mereka sudah dikenalkan dengan budaya meneliti, walaupun mereka melaksanakan secara berkelompok. Sedangkan pada tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi menempati peran yang sangat strategis. Sosialisasi iptek di Indonesia masih belum memadai. Kenyataan memang ada situs yang menyajikan berita tentang iptek, dan berita ini selalu update tiap hari. Namun yang dapat menikmati hanyalah kalangan yang mampu mengoperasikan internet saja, antara lain dari kalangan pelajar. Ini pun masih sangat terbatas di daerah perkotaan dan di daerah pinggiran. Memang pendidikan iptek telah dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari SD, SMP, SMU, sampai perguruan tinggi. Namun ini pun masih sangat terbatas dalam penguasaan teknologi modern tersebut. Sebagai contoh sederhana, banyak dijumpai di kalangan pelajar bahkan mahasiswa sekalipun masih banyak yang belum mampu mengoperasikan komputer. Dengan kondisi seperti tadi, akibatnya informasi iptek hanya dapat merambah pada masyarakat golongan menengah ke atas, sedangkan masyarakat pedesaan belum dapat menikmati hasil perkembangan iptek tersebut. Alat yang efektif untuk menyebarkan iptek adalah media massa dan media elektronika, khususnya televisi. Selain sebagai ajang promosi dan iklan produk-produk berteknologi baru, juga sebagai alat informasi yang efektif untuk memasyarakatkan iptek. Alat yang efektif untuk penyebaran iptek adalah media massa dan media elektronika, khususnya televisi. Selain sebagai ajang promosi atau iklan produk-produk berteknologi baru, juga sebagai alat informasi yang efektif untuk memasyarakatkan iptek. Sekarang di Indonesia, TV dan koran daerah telah menjamah pedesaan, sehingga menambah kelancaran informasi bagi masyarakat, termasuk informasi tentang penelitian. Karena sosialisasi tentu saja membutuhkan produk penelitian yang inovatif, dan tidak ada hasilnya jika penelitian itu terhenti. Disinilah perguruan tinggi dan lembaga penelitian dituntut perannya dalam mensosialisasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Dengan disosialisasikannya hasil penelitian, akan menambah wawasan kepada masyarakat tentang perkembangan iptek saat ini. Terima kasih. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, bidang pendidikan. Dahulu, sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, buku merupakan satu-satunya sumber materi pelajaran.
Namun, setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini pelajar bisa mencari sumber materi pelajaran melalui media massa, media elektronik, internet, dan lain sebagainya. Semenjak mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia, seluruh kegiatan pembelajaran seperti halnya sekolah dan perkuliahan dilakukan di rumah. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, hal ini tidak membuat seluruh kegiatan pembelajaran berhenti begitu saja. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini pembelajaran bisa dilakukan melalui sistem daring. Kita masih bisa belajar di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama dengan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Ruang Guru, e-learning, dan aplikasi penunjang belajar lainnya, sehingga memudahkan siswa dan guru untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Namun pembelajaran menggunakan sistem daring ini memiliki beberapa kendala, yaitu tidak semua daerah tempat tinggal memiliki jaringan untuk akses pembelajaran menggunakan sistem daring, sehingga kegiatan pembelajaran kurang begitu efektif. Namun, selain memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa dampak negatif. Misalnya, terlalu sering menggunakan laptop dan smartphone menyebabkan perubahan tulisan tangan yang tadinya rapih menjadi berantakan. Selain itu, karena terlalu sering mengakses materi pelajaran dari internet, membuat generasi muda malas untuk membaca buku. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita biasanya berkomunikasi jarak jauh dengan saling mengirim surat. Namun, setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi yaitu handphone. Dahulu, kita biasanya mengakses informasi melalui surat kabar, majalah, dan radio. Namun, saat ini kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi terbaru melalui internet. Namun, selain memberikan dampak positif dalam bidang informasi dan komunikasi, terdapat beberapa dampak negatif, di antaranya penyebaran informasi hoax, penipuan, ujaran kebencian, pemerasan, dan sebagainya. Yang ketiga, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial budaya. Pada zaman dahulu, anak-anak bermain dengan memainkan permainan tradisional seperti egrang, sepak bola, dan lain sebagainya. Namun, di zaman sekarang, setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini permainan tradisional jarang sekali ditemukan. Anak-anak lebih asyik bermain game online dan PlayStation dibandingkan permainan tradisional. Padahal dengan memainkan permainan tradisional dapat membantu anak dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya. Terlalu sering bermain game online dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Yang keempat, pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi. Setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa berbelanja dimanapun dan kapanpun dengan adanya aplikasi e-commerce, memudahkan kita untuk berbelanja tanpa harus datang langsung ke kota ataupun pasar. Tinggal pesan, lalu barang siap untuk diantar. Namun, kita harus betul-betul bijak dalam penggunaannya. Jangan sampai terlalu sering berbelanja malah menumbuhkan sikap konsumtif, boros, dan jalan pintas yang bermental instan. Berbicara tentang perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini yang sangat cepat, kita juga dihadapkan dengan berbagai masalah-masalah. Nah, sekarang ini kita akan membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Kebijakan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan penerapan dan perkembangan perlu diarahkan
untuk mencari pemecahan masalah yang sangat besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang, misalnya pengangguran, kemiskinan, pembangunan daerah-daerah yang terbelakang, dan masalah-masalah sosial lainnya. Dengan perkataan lain, iptek harus diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Yang kedua, perlu dipikirkan strategi yang tepat, baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta dari pelaku iptek. Terutama para peneliti harus disediakan fasilitas penelitian yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Demikian pula halnya dengan optimalisasi pendayagunaan berbagai sumber daya dari hal-hal tersebut. Yang ketiga, sektor produksi. Nah, kegiatan produksi di Indonesia baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan. Yang keempat, ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya. Nah, kemitraan antara industri dan dunia usaha dalam lembaga litbang yang masih lemah, walaupun sebenarnya tingkat nasional telah dilakukan berbagai investasi untuk mengembangkan lembaga litbang, laboratorium penelitian, dan pusat-pusat pelayanan teknologi. Namun, dampaknya terhadap perkembangan industri belum meluas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memang masih memprihatinkan. Yang perlu kita ketahui, realitas yang memprihatinkan itu bukan dilihat dari prestasi beberapa bidang ilmu pengetahuan teknologi yang telah dicapai selama ini. Namun, keprihatinan itu muncul ketika pergerakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang tidak segaris lurus dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat dalam rangka kebijakan iptek secara nasional. Nah, dengan demikian, ada hambatan-hambatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran informasi masyarakat yang masih belum maksimal, sikap terhadap teknologi belum menunjang, penggunaan teknologi informasi belum merata apalagi mengakar ke dalam kehidupan masyarakat, penerapan budaya informasi belum didorong oleh pelembagaan atau kebijakan nasional, kapasitas inovasi yang masih rendah pada tingkat nasional, kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri yang masih perlu dibangun, penggunaan paten berbagai alat perlindungan hak cipta, penemuan, dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik. Kendala lain yang terpenting adalah dukungan pemerintah untuk pembelian teknologi canggih hasil litbang dalam negeri yang relatif masih rendah. Dengan permasalahan-permasalahan tadi, menurut Rahardi Ramelan tahun 2007, beliau mengatakan bagaimana cara kita agar bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai iptek dan membentuk budaya iptek di masyarakat. Yang kedua, mendorong kemitraan riset. Yang ketiga, mempercepat upaya manufaktur progresif. Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan iptek. Yang kelima, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia iptek. Yang keenam, mengembangkan penataan dan pengelolaan perkembangan iptek. Nah, dengan kebijakan-kebijakan tersebut, yang lain
adalah untuk mengembangkan nilai-nilai dan budaya iptek di masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai dan budaya iptek harus dikenalkan kepada masyarakat sendiri dengan sangat baik melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat.